masyarakat yang banyak terjadi zina di situ, pasti akan datang musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya pelaku zinanya saja, namun juga makhluk-makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab tafsir Aisarut Tafasir. Kita melanjutkan masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah." Dan barang siapa yang tidak suka terhadap ajaran Ibrahim, tidaklah orang membenci ajaran Ibrahim kecuali orang yang bodoh terhadap dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah pilih ia di dunia menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang saleh. Ayat ini masih berbicara kepada orang-orang ahlul kitab, yang mana mereka menganggap bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim tidaklah menganut ajaran ahlul kitab. Nabi Ibrahim bukan Yahudi maupun Nasrani. Namun Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idh qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Rabbnya, Tuhannya mengatakan kepadanya, aslim, berserah dirilah engkau wahai Ibrahim. Dan inilah makna Islam. Aslama yuslimu adalah berpasrah diri, menyerahkan diri, dan itulah Islam. Aslama yuslimu islaman. Maka orang yang masuk Islam juga dinamakan aslama yuslimu. Perbuatannya adalah aslama yuslimu. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim mengatakan, aku berserah diri kepada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka barang siapa yang tidak menganut agama Nabi Ibrahim, yang berpaling atau membenci agama Nabi Ibrahim, maka dia adalah orang yang tidak mengenal kadar dirinya. Karena orang yang mengenal kadar dirinya, mengenal siapa dirinya, adalah orang yang mengenal Allah, orang yang ma'rifatullah. Ketika orang mengenal Allah,
maka dia mengenal siapa jati dirinya, bahwa dia hanyalah seorang hamba yang sudah sepantasnya seorang hamba ia harus nurut, taat, patuh kepada Rabb-nya, kepada Tuannya. Maka orang yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sadar bahwa dia adalah seorang hamba, maka dia tidak akan patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketidaksadaran manusia bahwa dirinya adalah seorang hamba karena dia tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal penciptanya, tidak mengenal siapa yang memberi rizki kepadanya, maka dia tidak pasrah, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan dengan millah tersebut, dengan ajaran tersebut, Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya dan juga Yakub. Yakub adalah moyangnya Bani Israel. Jadi Yakub inilah Israel. Nama Yakub adalah Israel. Dialah Israel, Yakub. Yang makna Yakub ini bahasa Ibrani yang berarti Abdullah. Jadi il itu artinya adalah hamba Allah. Israel, Israfil, Mikail. Israel adalah Abdullah. Kalau dalam bahasa Arab ada Abdurrahman, Abdul Malik, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Quddus, Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Razzaq. Israel adalah nama Yakub. Bani Israel adalah anak keturunan Yakub. Bahkan moyang mereka pun menganut Islam. Nabi Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anak keturunan mereka agar mati di atas keislaman. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi ternyata wasiat nenek moyang mereka adalah Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian wahai orang-orang ahlul kitab menyaksikan ketika Nabi Yakub menghadapi kematian? Idh qala li banih, ketika ia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku, apa yang kalian sembah sepeninggalku. Qalu, anak-anak mereka mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah sesembahanmu, sesembahan ayahmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ia adalah sesembahan yang satu dan kami berserah diri kepadanya. Itulah agama para nabi dan para rasul, adalah
agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa dan meninggalkan sekutu-sekutu, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwaan, sangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa mereka sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim adalah palsu. Bahkan sangkaan mereka bahwa mereka mengikuti agama Nabi Yakub dan Nabi Ishak juga palsu. Karena agama nabi-nabi tersebut adalah hanya beribadah kepada Allah, tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala meskipun itu adalah seorang nabi. Sementara orang-orang Yahudi menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga menganggap Uzair adalah putra Allah. Begitu juga orang-orang Nasrani, selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga sering berdoa kepada Isa Al-Masih. Maka dakwaan mereka bahwa mereka pewaris agama Nabi Ibrahim adalah palsu. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran berharga pentingnya seorang ayah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Terutama ketika ajal sudah dekat dan wasiat terbaik tentunya adalah wasiat takwa. Karena momen dekatnya ajal, menghadapi sakaratul maut adalah wasiat yang pasti akan dikenang oleh anak-anaknya. Dan seseorang mewasiatkan kepada anak-anaknya sesuatu yang ketika di dunia dia geluti. Seorang yang profesinya sebagai pedagang maka akan mewasiatkan kepada anak-anaknya dagangannya. Begitu juga petani, begitu juga nelayan, dia akan mewasiatkan kepada anak-anaknya urus ladang abah yang di sana, kebun abah yang di sana. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka dia akan wasiatkan kepada anak-anak keturunannya adalah ketakwaan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mewasiatkan ketakwaan kepada keluarga kita, terutama ketika kita sudah merasa ajal sudah dekat. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lalu. Para nabi dan para rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka lakukan, dan kalian pun mendapatkan apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Jadi di sini sanggahan terhadap orang-orang ahlul kitab yang membanggakan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka adalah para nabi, para rasul. Namun sekali lagi hendaknya seseorang dia meninggalkan berbangga kepada nenek moyang, hendaklah dia berpikir apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana dia menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut kebaikan nenek moyang,
nenek moyang seorang nabi, seorang wali, seorang ulama, maka hanya akan menambah penyakit hati berupa ujub, bangga diri, takabur, dan merendahkan orang lain. Maka hendaknya seseorang berpikir bagaimana nasib dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang sudah meninggal, sudah melakukan apa yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan, dan kita pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, bukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Beberapa faedah dari ayat-ayat ini. Yang pertama, la yarghabu 'anil islami bitarkihi aw talabi ghairihi minal adyani illa safihun la ya'rifu qadra nafsih. Tidaklah membenci Islam dengan meninggalkannya atau dengan mencari selain agama, selain Islam sebagai agama untuk dianut, kecuali orang yang bodoh yang tidak mengenal kadar dirinya. Jadi orang yang memilih selain Islam itu pasti bodoh. Dijamin 100%. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan itu bisa kita kenal dari berbagai sisi. Ajaran mana yang lebih lengkap dari ajaran Islam? Islam mengatur keseluruhan kehidupan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Maka ketika kita belajar selain permasalahan iman dan akidah, kita belajar adab, kita belajar fikih, kita belajar muamalah, kita belajar nikah. Itu pasti kita akan mengagungkan Islam. Kepercayaan kita terhadap agama Islam ini akan semakin kuat. Karena tidak ada agama yang selengkap ini. Adakah di dalam agama lain mengajarkan adab, syarat, rukun pernikahan? Gak ada. Bagaimana fikih jual beli hanya diajarkan dalam Islam. Bahkan bagaimana cara tidur, buang hajat, itu pun diajarkan oleh Islam. Dan dijamin semakin seseorang bisa mengamalkan keseluruhan ajaran-ajaran Islam, maka hidupnya akan semakin maslahat. Kehidupannya akan maslahat untuk dirinya dan membuat maslahat, mendatangkan maslahat bagi orang lain. Maka semuanya diatur oleh Islam. Dalam agama yang lain tidak ada. Paling banter mereka hanya mengurusi hati, bagaimana tidak dendam, bagaimana berkasih sayang. Yang pada kenyataannya kasih sayang jauh dari mereka. Yang menjadi korban selalu umat Islam. Sebagai contoh yang baru-baru saja ya, agak lama dikit ya. Orang membantai jamaah di masjid, di live. Banyak yang mengasih like. Banyak juga yang bela sungkawa dari orang-orang kafir yang nge-like banyak, ribuan. Tahu kan kejadiannya? Tahu. Tapi sekarang kita balik. Kejadian yang lain. Dibomnya sebuah gereja. Ada nggak orang muslim yang nge-like? Nggak ada. Karena umat muslim sadar bahwa itu perbuatan orang yang ingin mencoreng agama Islam. Adapun pembantaian di masjid kita saksikan banyak yang nge-like. Banyak yang mendukung.
Meskipun kita tidak pungkiri, tidak sedikit juga yang menyampaikan bela sungkawa, keprihatinan, dan juga menjaga masjid-masjid kita yang berada di daerah-daerah minoritas muslim, namun banyak sekali yang nge-like. Itu nyata. Tapi kalau ada gereja dibom, tidak ada satu ulama pun, tidak ada satu preman muslim pun yang mendukung perbuatan tersebut. Karena seluruh umat Islam sadar bahwa itu bukan ajaran Islam. Itu hanya ulah orang-orang yang ingin mencoreng agama Islam. Jadi dengan kejadian-kejadian seperti ini, dengan kita mengkaji fikih Islam dan seterusnya, maka kita akan sadar bahwa agama terbaik dan tidak ada yang baik selain agama Islam, dan tidak ada agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Islam mendatangkan kemaslahatan untuk kehidupan dunia kita terlebih akhirat kita. Syariat yang setiap hari kita lakukan ternyata efektif mencegah penularan virus corona. Di antara pencegahannya adalah dengan sering-sering mencuci tangan. Kita sudah lakukan sejak berabad-abad yang lalu. Minimal dalam sehari 5 kali. Bahkan bisa lebih dengan berwudu. Pakai masker, wanita-wanita muslimah sejak berabad-abad yang lalu ditutup. Dan itu terbukti mengurangi dan mencegah penularan corona. Dan tentunya juga wabah-wabah yang lain. Mereka sering mencela ajaran-ajaran Islam. Namun sekarang kita saksikan, terutama di daerah-daerah yang wabahnya banyak, mereka harus pakai cadar, mereka harus menutup sekujur tubuhnya. Jadi ajaran Islam itu maslahat untuk dunia kita, terlebih-lebih akhirat kita. Meskipun tentunya tidak semua orang bisa aman dari wabah ini, dari virus ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi jika datang azab Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang-orang yang soleh pun merasakan dampak dari musibah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah terserang wabah atau bencana alam kecuali di tempat tersebut banyak perbuatan zina. Jadi perbuatan zina itu yang paling banyak mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahkan makhluk-makhluk yang di sekitarnya pun merasakan azab tersebut. Jadi binatang, hewan-hewan yang ada di sekitar masyarakat yang banyak terjadi zina di situ, pasti akan datang musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya pelaku zinanya saja, namun juga makhluk-makhluk yang lain. Dan manusia tentunya akan berdampak, tidak hanya pelakunya. HIV, AIDS, itu yang terkena tidak hanya pelakunya saja,
Tapi banyak orang-orang yang tidak melakukannya pun ikut tertular terkadang. Dan juga virus-virus yang lain yang dilakukan karena melakukan pelanggaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan halal haram, semuanya dimakan. Ular dimakan, kelelawar dimakan, tikus dimakan. Mereka selalu mengatakan berdalih tentang hak asasi. Badan-badan gue, nape lo ikut campur? Itu selalu menjadi bahasa mereka. Bukan, badan ini bukan badan kamu. Badan ini adalah ciptaan Allah yang wajib kamu jaga. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lempar diri-diri kalian kepada kebinasaan. Jadi orang kalau membinasakan diri sendiri adalah dosa besar. Seorang sengaja memotong jarinya, dosa besar. Seorang sengaja merusak paru-parunya, merusak jantungnya, dosa besar. Seorang membunuh dirinya, dosa yang paling besar. Maka jangan mengatakan ini badan-badan saya, jangan urus saya, jangan menjadi wakil Tuhan. Itu yang selalu menjadi bahasa mereka. Badan ini ciptaan Allah yang harus kita jaga sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Nikmat harta, nikmat rumah, nikmat kendaraan. Jadi nggak boleh orang membakar rumah meskipun rumahnya sendiri. Bakar mobil meskipun mobilnya sendiri, juga merusak anggota badannya meskipun anggota badannya sendiri, karena itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita untuk kita nikmati dan wajib kita untuk menjaganya. Dan terlebih ketika seseorang merusak dirinya, dampaknya juga akan merembet kepada orang lain. Jadi tidaklah seorang benci terhadap Islam kecuali dia tidak mengenal kadar dirinya. Yang kedua, al-Islamu dinul basyariyati jam'a wa ma'adahu fahiya adyanun mubtadi'atun batilah. Islam adalah agama manusia yang universal, agama yang lengkap, komplit. Dan selainnya adalah agama-agama yang bid'ah, bikinan manusia dan batil. Yang ketiga, istihbabul wasiyati lil maridi yusifiha banihi wasaira afradi usratihi bil islami hattal maut alaih. Dianjurkan bagi orang yang sakit untuk memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan seluruh anggota keluarganya untuk mempertahankan agama Islam sampai mati. Yang keempat, kadzabul yahud wa buhtanuhum wa sidqu man qala al yahudu qaumun buhtun. Kedustaan orang-orang Yahudi dan kebenaran orang yang mengatakan al yahudu qaumun buhtun. Orang Yahudi itu adalah kaum yang pendusta. Yang kelima, yuhsinu bil mar'i tarkal i'tizazi bi syarafin wa salahil madin wal iqbali ala nafsihi bi tazkiyatiha wa tathhiriha. Hendaknya seseorang meninggalkan berbangga dengan kemuliaan dan kesolehan pendahulu-pendahulunya. Membanggakan kesolehan nenek moyangnya, membanggakan kewibawaan, kemuliaan nenek moyangnya, maka hendaklah dia bersegera untuk mensucikan dirinya, memperhatikan bagaimana amalan pribadinya. Karena seorang kalau terus-terusan membanggakan nenek moyangnya, maka dia akan lupa beramal untuk dirinya. Yang keenam, sunnatullahi fil khalqi annal mar'a yujza bi amalih
wala yus'alu an amali ghairi. Sudah menjadi sunnatullah pada makhluknya bahwasanya seseorang itu diberi balasan dari amalannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban dari amalan orang lain. Masing-masing bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri-sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, yutlaku lafdul abi alal ammi tagliban wa ta'ziman. Disebutkan lafad abun, ayah, untuk paman. Ini untuk mengagungkan, seperti keponakan juga terkadang dikatakan ibn, anak. Jadi boleh, terlebih ketika anak sudah tidak memiliki ayah, dia memanggil pamannya ayah. Paman juga mengatakan pada ponakannya, memperkenalkan kepada orang, ini putraku. Ini untuk pengagungan, ini tidak mengapa. Di dalam ayat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yakub mengatakan kepada putra-putranya, siapa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Maka putra-putranya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami menyembah sesembahanmu dan sesembahan ayah-ayahmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Kita ketahui bahwa nasab Nabi Yakub adalah dari Ishak putra Nabi Ibrahim. Dan tidak ada jalur nasab, hubungan nasab dengan Ismail. Ismail adalah paman mereka, paman Nabi Yakub. Jadi urutannya dengan anak keturunan Yakub adalah paman kakek. Namun di sini disebutkan untuk pengagungan. Disebutkan Ismail di sini adalah sebagai pengagungan dan tidak mengapa. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka mengatakan, ahlul kitab mengatakan, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Orang Yahudi mengatakan, jadilah kalian Yahudi, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Orang Nasrani mengatakan, jadilah kalian Nasrani, kalian akan mendapatkan hidayah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan yang benar adalah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Bukan agama Yahudi yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Uzair, dan bukan agama Nasrani yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa Al-Masih. Qulu, katakanlah kalian, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, serta apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Al-Asbat, dan
apa yang telah dikaruniakan diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan akan benar jika seseorang beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul. Maka rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para rasul. Orang Yahudi keimanan mereka tidak sah karena mereka mengimani seluruh para nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Keimanan orang Nasrani tidak sah meskipun mereka telah beriman kepada seluruh para nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan umat Islam inilah yang benar karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Dan jika mereka telah beriman seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Jika mereka mau beriman kepada seluruh para nabi dan para rasul, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Namun apabila mereka berpaling, maka mereka berada dalam kebinasaan, kesengsaraan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan engkau dari mereka. Allah akan melindungi engkau dari kejahatan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibghatullah, sibghah Allah. Sibghah, kata sibghah itu artinya secara bahasa adalah celupan. Ketika seorang ingin mewarnai kain, ya itu dicelupkan, itu disibghah. Dan yang dimaksud di sini adalah agama Allah, Islam, sibghatullah. Karena yang memberi warna pada ajaran ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapa yang lebih baik daripada sibghah Allah Subhanahu wa taala? Karena ajaran-ajaran yang lain yang mempoles adalah manusia. Yang di situ pasti ada kekurangan, banyak cacat di dalamnya. Meskipun mereka menganggapnya itu adalah kitab suci. Tapi itu adalah kitab kotor dari tangan-tangan manusia. Wa nahnu lahu abidun, dan kami beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, ayat 139. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian ahlul kitab akan mendebat kami tentang Allah? Padahal Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami dan Rabb kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan kami adalah orang-orang yang ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Secara rububiyah sama, ya. Tuhan kita, pencipta kita, pemberi rezeki kita dengan pemberi orang-orang Yahudi, pencipta orang-orang Yahudi dan Nasrani sama, Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita berbeda. Amalan kita dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani berbeda. Dan ibadah kita tentunya sangat berbeda. Karena amalan kita umat Islam ikhlas, murni hanya untuk Allah. Adapun amalan mereka, ibadah mereka, mereka persembahkan, mereka sekutukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara? Apakah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub serta asbat? Asbat adalah anak-anak keturunan Yakub, anak-anak Yakub berjumlah 12. Itu adalah asbat. Apakah kalian mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Tentunya tidak. Karena mereka sudah ada sebelum adanya Yahudi dan Nasrani. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, a antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih mengetahui ataukah Allah? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Yang menyembunyikan persaksian di sini tiada lain adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena di dalam kitab Taurat terdapat kabar gembira akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam kitab Injil telah disebutkan kabar akan datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedua umat tersebut menyembunyikannya. Meskipun terkuak juga tidak bisa mereka sembunyikan. Bahkan pada Taurat dan Injil yang telah mereka selewengkan pun masih ada ayat-ayat tersebut. Kabar gembira akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lengah dari apa yang kalian lakukan, pasti akan membalasi segala perbuatan kalian. Tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang mereka lakukan dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka meninggalkan berbangga-bangga diri dengan nenek moyang mereka. Hendaknya mereka segera memikirkan nasib mereka sendiri bagaimana kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan itu bukan membanggakan nenek moyang, tapi kemuliaan itu ada pada diri kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ketakwaan kita. Ketika kita sibuk membanggakan nenek moyang kita, maka kita akan lupa, akan lalai bagaimana kita memperbaiki diri kita. Dengan demikian selesai kita dari tafsir juz 1 dari surah Al-Baqarah. Alhamdulillah dalam musim kali ini sebelum Ramadan kita telah menyelesaikan satu juz, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.